Mari kalian. Jam-jam segini pada nyantai. Nyantai, tidak bekerja. Udah nggak bisa. Oh, sudah nggak bisa ya? Sudah pensiun di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei, kembali lagi guys di channel Jejak Richard. Waktunya kita nge-trip lagi. Salam sehat untuk kita semua ya teman-teman. Teman-teman tahu nggak, kali ini kita mengekspor pedesaan ya, sebenarnya ini masih provinsi Jawa Tengah, tapi nuansanya itu seperti yang ada di Jawa Barat. Pokoknya itu kampungnya ini ya, walaupun di Jawa tapi bahasanya bahasa Sunda teman-teman. Seperti apa suasana di kampung ini, ikutin terus ngetip kita. Oke, let's go. Sobat JR, pada tahu nggak suku apa yang jumlahnya terbesar nomor 2 di Indonesia setelah suku Jawa? Yap, jawabannya adalah suku Sunda ya. Nah, berbicara tentang suku Sunda, pasti selalu identik dengan Provinsi Jawa Barat. Pasalnya, mayoritas suku Sunda berada di tanah Pasundan ini ya. Asal tahu saja ya guys, Provinsi Jawa Tengah rupanya juga memiliki penduduk suku Sunda yang lumayan banyak. Berdasarkan sumber yang kami dapat, jumlah suku Sunda di Jawa Tengah mencapai 450.000 lebih. Rata-rata mereka ini pada tinggal di daerah perbatasan antara Provinsi Jawa Tengah dengan Jawa Barat ya. Nah Sobat JR, kali ini kita akan menjelajahi kampung suku Sunda di Provinsi Jawa Tengah. Namanya adalah Kampung Adat Jalawastu. Yang jelas kampung ini benar-benar unik ya. Selain warganya semuanya suku Sunda, kampung ini juga dikenal dengan Kampung Baduinya Jawa Tengah. Loh kok bisa ya? Hehe. Dan seperti ini teman-teman perjalanan kami ketika menuju Kampung Jalawastu. Wow, selain indah pemandangannya, mirip-mirip di pegunungan Jawa Barat ya. Hehe. By the way, karena letak geografisnya berada di lereng Gunung Kumbang, so untuk menuju Kampung Jalawastu, kami pun kudu melewati jalanan yang naik turun di tengah hutan gitu. Wah, sudah makanan sehari-hari ya guys.
Oke Sobat JR, akhirnya kita sampai juga di tujuan. Jika biasanya kita ekspor desa-desa Jawa, nah untuk kali ini kita mencoba mengekspor desa Sunda ya. Wah rasanya kok kayak gimana gitu ya. Hehe. Oke teman-teman, alhamdulillah untuk pertama kalinya kita bisa mengekspor kampung-kampung di Jawa Tengah di bagian barat sendiri. Di sini ada kampung teman, kampung budaya ya. Namanya kita kurang begitu jelas, nanti di sisi depan itu ada nama kampungnya teman-teman. Nanti kita baca di situ ya. Kita lupa namanya, agak susah-susah ya. Soalnya pakai bahasa Sunda. Walaupun ini masuk provinsi Jawa Tengah, tapi para warga di sini itu termasuk warga suku Sunda teman-teman. Nah, nama kampungnya ternyata adalah Kampung Jalawastu teman-teman. Ya, ada tulisannya Wilujeng apa gitu, Jumping di Kampung Budaya Jalawastu teman-teman. Oh, Wilujeng Gumping di Kampung Budaya Jalawastu teman-teman. Kita itu belum mengerti bahasa Sunda teman-teman, jadi kurang paham. Soalnya saya itu orang timur, wong Jawa, wong Ponorogo, bosone ngoku kasar. Wilujeng Gumping di Kampung Budaya Jalawastu. Dan begitu memasuki ini kita disambut dengan pemandangan air sungai teman-teman yang mengalir sangat jernih seperti ini. Di sini tuh rata-rata airnya itu mengalir sangat jernih teman-teman. Banget teman-teman. Dan seperti ini guys suasana di perkampungan Sunda Jalawastu di pagi hari ya. Wow, kok nampak sepi amat ya. By the way, Kampung Jalawastu merupakan sebuah kampung adat yang berada di Desa Cisereh, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Kampung ini dikenal karena masyarakatnya memiliki tradisi unik yang berbeda dari wilayah di sekitarnya. Keunikan yang tampak di Kampung Jalawastu adalah penggunaan bahasa Sunda dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan logat kata-kata warga sini mirip dengan masyarakat Baduy di Banten ya. Jika teman-teman perhatikan, semua rumah di Kampung Jalawastu terbuat dari papan kayu semua ya. Kira-kira kenapa ya guys? Oh, rupanya masyarakat sini punya pantangan tersendiri dalam membangun rumah ya. Ketika dalam membangun rumah, mereka tidak boleh menggunakan unsur semen, keramik, dan genteng. Sedangkan unsur bahan bangunan yang diperbolehkan di kampung sini yaitu kayu, besi, plastik, dan batu. Hal ini menjadi alasan warga Kampung Jalawastu masih mempertahankan bangunan rumah tradisional berlantaikan tanah atau kayu dan beratapkan seng gitu ya. Masih bangun rumah ya? Iya Pak. Oh. Oh iya teman-teman, waktu kami berjalan-jalan di kampung sini, kami melihat Bapak Restu Singgih, yakni sang ketua adat di sini, yang lagi bantuin mertua dalam proses membangun rumah. Madit masuk YouTube Jawa Timuran ya, Jawa Timur kayak
Bapaknya siapa ini? Mertua Pak. Oh, petua. Ini sampean. Mertua ini. Apakah ini juga dapat bantuan? Enggak. Enggak ya? Saya ini pribadi. Oh, pribadi ya. Tapi di sini mah gotong royong Pak ini kemarin. Oh, gotong royong juga. Gotong royong di sini. Berdirinya gotong royong. Pas berdirinya. Oh, mau berdirinya aja ya pas waktu gotong royong ya. Nah, seterusnya itu ya sendiri maksudnya. Iya. Tapi kalau pas bangun ini gotong royong semua warga. Nanti woro-woro, setelah woro-woro nanti warga paginya sudah pada kumpul baru ini. Tapi kalau yang kayak gininya ini enggak gotong royong. Oh. Cuma pas bangunnya aja. Bangunnya aja ya. Sama di rumah saya Ponorogo itu pas hari pertama itu biasanya ya gotong royong Pak. Di sini mah masih hidup si gotong royong kalau bangun di rumah. Di Woro-Woro alhamdulillah warga sudah kompak. Oh gitu ya. Apa itu pas apa? Nek di Ponorogo itu istilahnya itu ngecek nih rumah itu kayak Ngedeki rumah di sini sama, nangtungken kalau di sini. Oh gitu ya sama Cuma ya. cuma beda bahasa mungkin. Oh iya. Bahasa Sunda sama Jawa ngadeke, di sini nangtungken. Oh itu bedanya itu ya baru paham. Bedanya cuma bahasanya doang, ngadeken sama nangtungken. Saya baru paham ternyata sama aja ya padahal Iya. jauh dari Ponorogo ke sini tapi budaya hampir mirip-mirip juga. Hampir sama Budaya mirip. gotong royongnya itu mirip-mirip ternyata. Jadi ini lantainya masih tanah karena memang nggak boleh pakai keramik. Oh di sini harus pakai tanah ya? Iya. Ini juga pakai kayu. Dinding pun kayu. Full kayu semua. Malah adem ya kelihatannya. Adem, Pak. Adem. Pokoknya menyenangkan lah belajar di sini tuh. Iya. Terus di sini ya kalau dengerin musik itu sukanya itu musik Sunda juga. Iya, sudah. Saya pengen tahu. Saya kan orang Jawa. Apa itu warga sini pernah juga itu dengerin musik kayak Jawa gitu? Di sini banyak campuran sih, campur sari. Ada juga ya? Sunda. Oh, berarti tahu juga Jadi- lagu Jawa ya? Jadi kita tidak muluk-muluk bahasa Sunda, tapi kita juga nasional lah. Nasional juga. Jawa, Sunda, bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Jawanya di sini pada kurang paham. Oh, kurang paham ya? Paling ya kalau ditanyain ya, bahasa Jawa mungkin nggak paham. Nggak paham ya? Ini kalau untuk desa-desa sekeliling dari kampung ini juga masyarakat Sunda juga ya? Sunda semuanya. Ini adalah Brebes bagian Sundanya. Oke, Sundanya. Kalau pegunungan ke sini itu pasti masakannya bahasa Sunda. Oh, bahasa Sunda ya? Kalau pesisir pantai baru Jawa Ngapak. Oh, beda lagi. Iya, mungkin bahasanya mungkin sudah ngapak beda dengan daerah Ponorogo, mungkin daerah Iya. Jogja, mungkin yo bahasanya yo wis medok. Ya saya tuh baru paham kalau perbatasan antara Jawa Timur dengan Jawa Tengah itu sama itu sukunya Jawa semua bahasanya sama. Iya. Ternyata perbatasan antara Jawa Tengah sama Jawa Barat itu beda. Beda. Bercampur kita ada orang Bercampur. apa, ada orang Ngapa. Sunda. Wetenge kencon. Oh iya. Makasih ya, aja saya mau keliling lagi. Nggih, monggo. Mari tanya. Jam-jam segini pada nyantai. Nyantai, tidak bekerja. Sudah nggak bisa. Oh sudah nggak bisa ya, udah pensiun di rumah Iya, aja. pensiun. Monggo. Pensiun gitu bisa. Oh pensiun semua ya. Dari mana, Mas? Saya dari Ponorogo Jawa Timur. Oh, ya Jawa Timur. Iya. Bonang ya. Ngomongnya kayak anjing nak diri Iya bikin video. Mari mau saya ke sana lagi. Mari. Karena letaknya yang berada di ketinggian lereng Gunung Kumbang, so meski siang hari udara di kampung Jalawastu juga serasa cukup sejuk. Di siang hari banyak warga yang nongkrong di teras rumah sembari ngerumpi gitu ya. Hehe.
By the way, karena semua rumah di kampung Jalawastu itu seragam, so di kampung ini tidak ada istilah rumah si kaya ataupun rumah si miskin. Ya karena rumah semuanya sama, susah bedainnya ya guys. Hehe. Selain pantangan membangun rumah dari semen, di kampung Jalawastu juga terdapat pantangan yang lainnya, seperti menggelar pementasan wayang, memelihara angsa, domba, kerbau, serta menanam bawang merah. Oh iya teman-teman, kata dari pemangku adat sendiri ya, saat ini banyak warga dari kampung Jalawastu yang hanya mengenyang pendidikan sampai SD saja. Hal ini dikarenakan ketika mereka usia 17 tahun, biasanya mereka akan disuruh menikah dan berumah tangga gitu ya. Kalau untuk kayunya jenis kayu apa ini? Mahoni. Semuanya. Semuanya. Ini rumahnya Pak Hairudin selaku juru kunci. Oh, Wakil kunci. Tiga bubur ini. teh. Nah, saya dulu nanti. Ini manggilnya teteh ya? Tete. Teteh kalau di sini. Bu, suasana di Jawa Tengah, tapi ini terasa sudahnya banget. Ya Bu ya. Monggo teh. Musolanya ini ya. Teman-teman di sini tuh ada satu musola. Berapa musolanya tadi? Tulangkan adat. Oh, berarti 3 ya. Yang paling besar berarti Oh, yang musola yang gede ini. Musola Al Muqtadin. Muqtadin. Jadi teman-teman di sini tuh ada satu musola. Tapi masih ya. Ini lihat anak-anak. Bentar, kami ngambil gambar ini anak-anak. Ya. Untuk anak-anaknya di sini. Aku nuker di itu, nuker di habis dok nongol enggak ada. Main apa aja? Aku gini hamil. Dek, main apa? Una. Una. Una-una. Itu apa? Kamera. Gitu. Iya. Ini ada yang sekolah? Ada. Ada. Siapa yang sekolah? Aku Oh, kelas berapa? kelas 1, Kelas 1 SD ya. Kalau yang lain? kelas 5. Kelas 3. 5. Kelas 3. Iya, Ini lagi libur sekolahnya. ya. Tanggal merah. Tanggal merah ya? Ya. Oh iya benar tanggal merah nih. Oke, jadi seperti ini teman-teman untuk aktivitas anak-anak Ya, di. saya mau tanya dulu ya. Oke, silakan. Katanya itu anu dek. Nanti adik-adik sekolahnya itu sampai SD apa nanti nerusin? Sekolahnya? Terusin. Oh terusin ya, berarti nanti sampai SMP juga ya? Apa juga mau ke SMA? Cita-citanya mau jadi apa nanti kalau udah gede? Enggak tahu. Nggak tahu. Tahu ya? Tahu. Apa? Oh kalau hehehe gitu kirain tahu saya. Kirain tahu saya gitu kirain. Purbalingga ya sama ya? Apa? Asli Purbalingga. Saya Ponorogo, Jawa Timur. Ponorogo. Iya, Ini sama temannya kan. itu Purbalingga temannya. Hmm. Oh, ini mah Ponorogo. Oh iya, lah tadi bilang hehehe kan jargon saya itu. Saya kira tahu, saya kira itu tahu.
Pripun nggih. Kalau masalah kampung adat Jalawastu, memang kampung yang awalnya ini sebelum diresmikan menjadi kampung budaya, memang sudah dari turun-temurun Jalawastu ini memegang adat istiadat yang ada di sini. Yang kedua, memang Jalawastu ini secara geografis memang daerah pegunungan. Yang kedua, kita mayoritasnya agama Islam. Banyak orang yang beranggapan Jalawastu ini orang yang tidak mempunyai pakem atau tidak mempunyai agama. Kami ini mempunyai agama, yaitu agama Islam. Memang dulunya Jalawastu ini ada dua tokoh di Jalawastu, yang satu yang kekeh pingin tetap agama leluhur yaitu Sunda Wiwitan, yang kedua itu tidak namanya ya mau menerima Islam, datang ke Jalawastu menerima Islam, yaitu Ki Gandasari dan Gandawangi. Dua tokoh itu yang merebutkan keagamaan di Jalawastu. Setelah salah satunya mengalah, barulah Jalawastu mengenal agama Islam, tapi dengan syarat secara adat, istiadat dan kepemalian harus tetap dijaga dan harus seimbang tanpa meninggalkan ajaran-ajaran leluhur atau adat-adat yang sudah diturunkan dari leluhur-leluhur pendahulunya, seperti itu. Orang banyak mengatakan Jalawastu ini Baduynya Jawa Tengah. Memang kalau kita melihat ke belakang, orang Jalawastu yang datang ke Baduy. Jadi yang kakak beradik itu, yang kakaknya itu Sang Hyang ke Baduy. Dia mau mencari pengikut yang tetap memegang teguh ajaran leluhur. Makanya beliau Sang Hyang ke daerah barat, tetapi di situ belum ada yang namanya Baduy. Di situ baru ada dua penghuni kakek nenek yang menjaga pusaka Araca Domas. Tapi beliau tidak menyebutkan dari mana asalnya, siapa namanya. Jadi beliau datang ke sana setelah perjanjian dengan adiknya. Akhirnya adiknya tinggal di Jalawastu, yang kakaknya Sang Hyang ke daerah Kulon, yang dulu itu belum ada namanya Baduy. Memang di situ kan ada dua tokoh, Pucuk Ulum, tokoh yang kedua atau saya siapa. Memang dia itu pernah ikut andil di daerah Baduy yang sekarang disebut Baduy Dalam. Makanya Jalawastu ini masih sama dengan Baduy. Cuma perbedaannya kalau Jalawastu menerima modernisasi, kalau di Baduy kan sampai sekarang tidak menerima. Kalau kami di sini menerima dengan syarat jangan meninggalkan ada tradisi dan sebagainya. Kenapa sih nggak pakai semen, nggak pakai genteng? Adem. Yang kedua, pasti kalau kita pakai semen, pakai genteng, rasa iri. Itu yang membuat hidup kita tidak tenang gitu. Tetapi kalau kita pakai seperti ini kan nggak ada kesetaraan antara si kaya dan si miskin, semuanya sama. Jadi seluruh rumah di sini semuanya menggunakan kayu. Nggak ada yang pakai semen ya? Nggak ada. Jadi untuk kehidupan juga tenang, tidak ada perbedaan kasta tertinggi, terendah. Jadi kita semuanya sama. Ya, terus untuk aturan di kampung adat ini seperti apa? Maksudnya yang harus dipatuhi dan larangannya seperti apa? Kalau aturannya di sini itu nggak boleh kita hiburan wayang golek. Wayang golek nggak boleh. Yang kedua, kita nggak boleh nanam bawang merah. Ini khusus wilayah Jalawastu nggak boleh nanam bawang merah, walaupun Brebes terkenal dengan berambang. Tetapi Jalawastu tidak boleh nanam bawang merah. Terus nggak boleh memelihara bebek. Padahal di Brebes itu kan bawang merah, telur asin itu menjadi sebuah ikonnya Brebes, tapi untuk Jalawastu tidak boleh. Kambing gembel pun nggak boleh.
Harus kambing Jawa. Jawa yang biasa. Biasa. Nah, Alasannya kenapa, Pak? itu memang dulunya ada yang melihara kerbau itu mati, nggak tahu kena penyakit atau apa, intinya mati. Memang itu nggak boleh memelihara apa namanya ya, hewan-hewan yang ya seperti bebek, kerbau, terus itu apa namanya ya, ikan mas. Oke teman-teman, tanpa terasa kita sampai juga di penghujung acara. Buat teman-teman yang sudah menyimak, kita ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa ya di like, share, dan juga subscribe, biar kita bisa menjelajah terus seantero negeri. Yuk guys, bye-bye.